Om Swastiastu. Selamat datang di Pasraman Manigini, rumah budaya penebar kedamaian. Sekarang ini banyak sekali ada postingan di media sosial. Orang-orang yang mencela, bahkan menghujat suatu kelompok yang memajang patung atau foto orang suci yang menyebarkan dharma keagamaan. Mereka dihujat, bahkan dianggap aliran sesat karena seolah-olah menduakan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka dituduh tidak memuja Tuhan, tetapi memuja guru spiritual mereka yang adalah manusia biasa. Lalu buntutnya, itu kelompok sampradaya, itu aliran yang merusak adat dan tradisi Hindu. Kemudian bahkan disambung dengan kebablasan. Bubarkan mereka, bubarkan mereka. Mari kita tenang. Jangan gerasa gerusu, seolah-olah agama Hindu itu cuma milik kita. Ini agama dunia dengan segala perbedaan budaya. Tetapi inti ajarannya bersumber dari satu kitab yang sama, kitab suci Weda. Ada 3 pemujaan di dalam ajaran Hindu. Ini sebenarnya sudah pernah saya tayangkan. Cobalah umat sedharma klik dan cari di channel YouTube ini. Klik saja pemujaan kepada leluhur. Tapi baiklah, saya uraikan singkat saja. 3 pemujaan dalam ajaran agama Hindu itu adalah: yang pertama, memuja Tuhan yang di Bali disebut Yang Widi. Di budaya lain beda lagi sebutannya. Dalam kitab Weda disebut dengan Brahman. Pemujaan yang kedua adalah memuja Ista Dewata, yaitu para dewa-dewa. Dewa-dewi ini adalah sinar-sinar suci dari Tuhan. Kenapa kita memuja Ista Dewata tertentu? Karena kita ingin fokus. Misalnya, ketika kita memohon tuntunan ilmu pengetahuan, kita memuja Dewi Saraswati. Ini adalah contoh patung Dewi Saraswati. Ketika kita memohon kebijakan dalam bersikap dan berperilaku, kita memuja Dewa Ganesha. Di sini juga ada Dewa Ganesha. Ini juga ada Dewa Ganesha kecil. Ketika kita mensyukuri telah diberi kesejahteraan, kita memuja Dewi Laksmi, yang di Bali beda lagi sebutannya, yaitu Betari Rambut Sedana. Ini saya punya patungnya yang kecil. Banyak lagi Ista Dewata itu. Jadi intinya memuja Tuhan juga lewat sinar-sinar beliau. Yang ketiga adalah memuja leluhur kita yang sudah lama tiada. Leluhur ini dulunya adalah manusia biasa, sama dengan kita-kita ini. Kita harus tetap sujud kepada leluhur itu dengan mengenang jasa-jasa beliau. Karena leluhur kita amor ing acintia, artinya menyatu di alam Tuhan. Maka tentu saja kita juga memuja semua yang ada di alam Tuhan itu, termasuk Tuhan itu sendiri. Karena itu di dalam Pancasembah, ketika kita memuspa pada akhir setiap ritual, ada pemujaan kepada leluhur, pemujaan kepada Ista Dewata, dan ada pemujaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya dijadikan satu di dalam Pancasembah. Nah, leluhur itu juga ada dua hal dilihat dari posisi mereka di alam Tuhan. Yang pertama, leluhur yang sudah moksa, artinya mendapat kedamaian yang abadi di alam Tuhan. Dalam kepercayaan Hindu, leluhur yang bisa moksa adalah mereka yang sudah suci. Bagaimana mengukur kesucian itu? Tentu ini sangat sulit, karena masalah kesucian hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita bisa memudahkannya dengan membuat semacam kesepakatan atau katakanlah peraturan secara duniawi. Apa itu? Dalam tradisi beragama Hindu, terutama di masyarakat Bali, kesucian itu diukur dari status seseorang. Apakah mereka sudah dwijati atau belum? Dwijati itu adalah kelahiran yang kedua. Dwi sama dengan dua. Dalam hal ini bisa disebut menjadi pendeta, pandita, atau sulinggi dalam bahasa Bali. Mereka inilah yang disebut moksa ketika sudah meninggal dunia. Moksa itu adalah kepercayaan tertinggi di dalam Pancasrada yang menjadi dasar dari ajaran agama Hindu. Bahkan moksa menjadi tujuan hidup setiap manusia Hindu, karena kedamaian abadi itu luar biasa kalau kita bisa menemukannya di alam nanti. Lalu leluhur kita yang meninggal dunia tidak di dalam status orang suci, atau bukan seorang dwijati, bukan sulinggi. Dalam keyakinan Pancasrada termasuk akan melakukan punarbawa atau reinkarnasi. Mereka setelah menjalani penebusan karma di alam Tuhan sesuai dengan perilakunya semasa hidup. Orang menyebutkan apakah mendapat sorga, dan kalau mendapat sorga, sorga tingkat keberapa? Ataukah diuji di alam neraka, neraka tingkat berapa pula? Setelah menjalani hukuman di alam sana, akan kembali lahir sebagai manusia. Itu yang disebut dengan punarbawa atau reinkarnasi. Karena itu di dalam tradisi Bali, jika ada anak yang baru lahir, keluarganya biasa menanyakan kepada Balian Dasaran atau orang-orang yang berprofesi bisa menurunkan roh, siapa yang reinkarnasi kepada anak yang baru lahir itu. Ini terserah percaya atau tidak, masih banyak yang melakukannya. Tapi tidak di keluarga saya. Kebetulan keluarga saya ya kurang percaya pada hal-hal seperti itu. Karena jawabannya selalu yang turun itu adalah leluhur-leluhur kita di sekeliling kita saja. Nah, orang-orang suci yang dianggap sudah moksa, termasuk para pandita, tak akan menjalani reinkarnasi. Leluhur jenis inilah yang dibuatkan pura, tempat pemujaan. Misalnya, Mpu Geni Jaya dibuatkan pura di Lempuyang Madya, di mana beliau tinggal di masa yang lalu. Mpu Kuturan juga dibuatkan pura di Silayukti, dekat pelabuhan Padang Bayi sekarang ini, di mana dulu beliau menetap di sana menyebarkan ajaran Hindu. Mpu Semeru
dibuatkan pedarman di Pura Besaki, Empu Gana di Punduk Dawa, dulu di Pura Gel-Gel, tapi sekarang sudah dipindahkan oleh umat. Dan seterusnya banyak sekali contoh-contohnya. Dangyang Nirarta bahkan dipuja di banyak tempat pura yang menjadi peninggalan-peninggalan beliau. Ada di Pura Uluwatu, ada di Pura Sakenan, ada di Pura Pulaki. Dan di mana beliau di masa lalu berkelana, di sana dibangun pura untuk memuja Dangyang Nirarta. Leluhur yang saya sebutkan itu adalah para pandita suci di masa lalu yang jasanya demikian besar. Sedangkan para pendeta generasi baru, katakanlah setelah kemerdekaan, cukup distanakan atau dipuja di pura keluarga, di Merajan keluarga dengan mendirikan Meru. Adapun leluhur kita yang bukan orang suci, cukup distanakan atau dipuja di sebuah pelinggih yang bernama Rong Tiga. Jadi secara sederhana bisa dikatakan, yang dipuja di Meru adalah leluhur yang sudah moksa. Yang dipuja di Rong Tiga adalah leluhur yang bisa punarbawa. Moksa dan punarbawa ini semuanya harus kita percayai sebagai bagian dari Pancasrada. Sekarang kalau ada kelompok atau aliran atau biasa disebut sampradaya yang membawa patung guru sucinya dan dipuja dalam konsep pemujaan leluhur, ya apa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena guru suci itu masih pada abad ke-20. Tentu fotonya masih ada dan mudah dibuatkan patungnya. Guru suci saya pun saya puja di kamar suci ini. Yang paling ujung suami istri adalah kakyang dan niang suci saya. Kakyang itu adalah kaki atau kakek yang suci. Dan niang itu asalnya dari nini atau nenek yang suci. Di sebelahnya adalah guru nabe saya yang langsung secara simbolis melahirkan saya. Beliau wafat tahun 2012. Mereka ini adalah orang-orang yang suci karena statusnya pendeta. Tak mungkin reinkarnasi dalam keyakinan Hindu. Sama seperti guru suci di masa lalu. Seperti Empu Genijaya, Empu Kuturan, Empu Gana. Tak mungkin reinkarnasi. Kenapa pendeta empu di masa lalu itu tidak dibuatkan patungnya? Seperti kelompok-kelompok sampradaya yang membuat patung guru sucinya. Dan dibawa kemana-mana. Dan itu yang banyak orang celah. Karena kita tidak tahu wajah para pandita empu di masa lalu itu. Kita tidak tahu wajah Empu Kuturan seperti apa. Kita tidak tahu wajah Genijaya seperti apa. Mereka sudah berabad-abad meninggalkan dunia ini. Sekarang paling dibuatkan simbolnya yang disebut dengan pratima. Dan pratima itu yang diusung kalau ada ritual. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh kelompok yang membawa patung guru sucinya. Semua itu bentuk penghormatan dan memang wajib dipuja sesuai dengan konsep memuja Tuhan, memuja Istadewata, dan memuja leluhur.
Jadi, janganlah mereka dianggap sesat, seolah-olah kita yang benar semua. Jangan-jangan kita yang sesat, tidak menghormati guru suci, tidak menghormati leluhur kita di masa lalu. Jangan pula menuduh mereka bukan Hindu, seolah-olah kita yang berhak memberi label Hindu kepada orang lain. Sementara Hindu adalah milik dunia, bukan milik orang Bali yang cuma 4 atau 5 juta jumlahnya. Sebaliknya, kelompok yang nyata-nyata bukan berkeyakinan Hindu, jangan pula mencampur adukkan ritual Hindu dengan ritual agama lain atau keyakinan lain. Tetaplah dengan agama kalian, tetaplah dengan keyakinan kalian. Jangan merecoki Hindu. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Dalam hal keyakinan, janganlah kita mencampuri urusan keyakinan orang lain. Keyakinan adalah hak asasi setiap orang. Sampai jumpa. Rahayu semua. Mari kita laksanakan swadharma kita masing-masing berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga damai semua.